Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hermawan dari Program Studi Pendidikan Tari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan manajemen pergelaran seni tari. Tujuan dari perencanaan pagelaran seni tari yang pertama yaitu memahami manajemen pagelaran tari, yang kedua memahami fungsi manajemen pagelaran tari, berikutnya mengidentifikasi tugas dalam manajemen pagelaran tari, dan yang keempat yaitu mampu membuat anggaran pagelaran tari. Yang pertama, manajemen pagelaran tari. Apa sih itu manajemen pagelaran tari? Pagelaran tari adalah kegiatan pementasan, khususnya yaitu pementasan seni tari. Oleh karenanya, rancangan menjadi penting untuk dilakukan. Karena tanpa rancangan segala sesuatunya tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Manajemen pergelaran tari adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah pergelaran yang terhubung dengan pelaksanaan pementasan, mulai dari materi pementasan sampai pada artistik di atas panggung. Secara garis besar, fungsi dari manajemen pagelaran tari yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah menetapkan sasaran atau target pergelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dari berbagai alternatif yang ada. Contohnya seperti dengan menjawab pertanyaan, apa? Apa yang akan dipergelarkan? Kapan? Kapan pelaksanaan pagelaran itu sendiri akan dilaksanakan? Dan di mana? Di mana tempat pelaksanaan pagelaran tari tersebut? Berikutnya yang kedua yaitu pengorganisasian atau pengelolaan. Pengorganisasian disebut juga dengan panitia. Dalam hal ini dilakukan pengolokasian sumber daya manusia, termasuk menentukan tim-tim yang diperlukan dan siapa yang akan menjadi penanggung jawab. Dalam pagelaran seni tari juga, pengorganisasian juga termasuk hal yang penting. Berikutnya yaitu ada pengendalian. Pengendalian yang dimaksud yaitu adalah pengambilan tindakan atau koreksi jika realisasi tidak sesuai dengan yang dirancanakan. Jika hal ini terjadi, maka tim yang akan bertanggung jawab harus segera melakukan koordinasi dengan melaksanakan rencana lain. Berikutnya yaitu kepanitiaan pergelaran tari. Merancang pergelaran sama halnya membentuk kepanitiaan. Banyak diskusi terjadi sesudah dan sebelum panitia terbentuk. Divisi kepanitiaan tidak selalu sama, sesuai dengan kesepakatan. Namun, secara umum, perbedaan antara divisi tidak terlalu jauh. Kepanitiaan dalam pergelaran tari dibagi antara artistik dan administrasi dan dipimpin oleh pimpinan produksi. Tim yang tidak masuk di antara keduanya kadang berdiri sendiri sebagai tim kerumah tanggaan, tetapi ada juga yang memasukkan kerumah tanggaan dalam kelompok administrasi. Secara umum, kepanitiaan pagelaran tari dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama yaitu Pimpro, pimpinan produksi, yang kedua sekretaris, ketiga bendahara, yang keempat humas, yang kelima beberapa divisi dan pimpinan beserta kru, seperti pimpinan artistik beserta kru, pimpinan kerumah tanggaan beserta kru, pimpinan panggung beserta kru. Dalam pagelaran seni tari, kesekretariatan berisi orang-orang yang bertanggung jawab di bidang sebagai berikut. Anggota kesekretariatan meliputi sekretaris, bendahara, humas, dokumentasi,
publikasi, dana atau sponsor, kerumah tanggaan seperti konsumsi, kebersihan, keamanan, divisi acara, dan tiket. Tim artistik terkait dengan konten pergelaran beserta kelengkapan dan unsur pendukung lainnya. Misalnya seperti penata tari, penata musik, penata rias dan busana, penata lampu, penata suara, dan yang terakhir stage manager dan kru panggung. Adapun tugas dari tim kepanitiaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menanggung jawab ataupun sebagai penanggung jawab dalam sebuah pagelaran seni tari. Yang kedua yaitu sutradara ataupun penata tari dan asisten sutradara atau asisten penata tari, memilih penari dan melatihnya. Berikutnya yang ketiga, penulis naskah, membuat skenario dari naskah yang berdasarkan tafsir sutradara dan penata tari. Yang keempat, ada penata tari. Yang kelima, penata musik. Dan yang keenam, penata busana. Berikutnya yaitu yang ketujuh ada penata artistik. Yang kedelapan ada penata cahaya. Kesembilan ada video mapping maker dan yang terakhir yaitu sekretariat. Itulah tadi beberapa tugas dari tim kepanitiaan. Setiap kepanitiaan memiliki tanggung jawab besar untuk memegang suatu kendali dalam proses pagelaran seni tari. Berikutnya ada perencanaan anggaran dan pencarian dana. Yang kita ketahui sejatinya jika kita ingin membuat suatu pagelaran seni, khususnya seni tari, tentunya membutuhkan anggaran ataupun biaya yang lumayan besar. 1. Perencanaan anggaran. Sebuah pementasan memerlukan dana yang tidak sedikit, antara lain sewa tempat pentas. Sewa tempat pementasan tentunya harus dipikirkan dengan jenis pagelaran apa yang akan berlangsung. Hal itu karena tidak semua pementasan cocok dengan tempat yang akan digunakan. Contohnya seperti tempat panggung proscenium, panggung arena, pendopo, ataupun lapangan sekalipun. Berikutnya yaitu ada stage manager dan kru panggung. Rencanakan konsumsi, mulai dari makanan hingga saat latihan sampai ke pementasan. Tentukan menu yang akan dipilih, berapa banyak makanan yang akan disediakan. Lalu, kostum dan rias. Kalkulasikan jumlah kostum yang harus disewa, pembelian bahan rias habis pakai yang akan digunakan, dan biaya jasa perias. Biaya sewa kostum dapat dihemat jika sebelum tariannya sudah pernah dipentaskan. Berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi acara sangat diperlukan, baik sebelum pergelaran, selama, dan hingga sesudah pagelaran. Selain untuk bahan evaluasi, dokumentasi merupakan pertanggungjawaban karya. Kebanyakan dokumen berupa foto atau video yang dapat dilengkapi dengan catatan hal-hal penting. Oleh karena itu, dibutuhkan biaya untuk fotografer dan kameramen. Berikut adalah publikasi. Sebuah acara dianggap berhasil jika didatangi banyak penonton. Sebagus apapun sebuah pertunjukan, jika tanpa kehadiran penonton yang mengapresiasi, pertunjukan tersebut dapat dibilang kurang berhasil.
Dengan adanya kemajuan teknologi, publikasi juga dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui media sosial. Meskipun demikian, publikasi fisik tetap diperlukan, seperti dalam bentuk poster atau baliho yang ditempatkan secara strategis. Jadi, dalam perencanaan anggaran perlu dikalkulasikan biaya untuk mencetak brosur, poster, tiket, dan pemasangan iklan. Para siswa sekalian, berikutnya adalah biaya P3K. Pengadaan obat-obatan ringan diperlukan untuk persediaan jika ada yang terluka atau cedera saat latihan atau saat pergelaran tari berlangsung. Para siswa sekalian, berikutnya adalah perencanaan pendapatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan dana pegelaran tari sebagai berikut. Yang pertama, iuran. Iuran dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara atau panitia dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Yang kedua, penggalangan dana. Penggalangan dana dapat dilakukan ke tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap seni, pelaku seni, dan pemerhati seni. Yang terakhir adalah sponsor. Jika dana yang terkumpul dari iuran kurang mencukupi, penyelenggara atau panitia dapat membuat proposal untuk meminta dukungan dana ke beberapa perusahaan sebagai bentuk kerjasama. Baik para siswa sekalian, demikianlah video pembelajaran rancangan pergelaran tari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan materi yang lainnya. Terima kasih.